Kalian punya klien, vendor, atau investor dari luar negeri dan mereka menerima penghasilan dari Indonesia. Hati-hati loh, kamu harus kenal dengan PPh pasal 26. Apa sih PPh pasal 26 itu? Yuk kita belajar. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perpajakan. Saya Melia Maharani, NIM 11221032 dari kelas MA22 C13 dengan dosen pengampu mata kuliah perpajakan Ibu Widya Stuti Eskom MAK. Jadi langsung saja kita belajar. Jadi apa sih pajak PPh 26 itu? Jadi pajak PPh pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri atau WPLN dari Indonesia, selain yang menjalankan bentuk usaha tetap atau BAT di Indonesia. Dengan kata lain, ini pajak untuk orang asing atau perusahaan luar negeri yang dapat uang nih dari Indonesia, tapi tidak punya kantor tetap di Indonesia. Untuk dasar hukum PPh pasal 26 itu, yaitu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Berikutnya ada Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 141 PMK 03/2015 tentang pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan wajib pajak luar negeri. Yang berikutnya ada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B jika berlaku antara Indonesia dan negara domisili wajib pajak luar negeri. Jadi kira-kira apa saja sih yang termasuk dan dikenakan pajak PPh pasal 26 ini? Yang pertama itu ada dividen. Apa sih dividen? Dividen ada pembagian laba perusahaan ke pemegang saham asing. Yang kedua ada bunga. Bunga juga termasuk ke dalam PPh pasal 26, yaitu bunga itu termasuk diskontro dan premium. Untuk yang ketiga ada royalti, adalah atas hak cipta atau lisensi suatu perusahaan. Yang keempat ada sewa, yaitu aset selain tanah atau bangunan. Yang kelima ada jasa, contohnya seperti jasa konsultasi, teknik, dan manajemen. Selanjutnya ada keuntungan pengalihan aset, misalnya jual saham perusahaan di Indonesia. Jadi perseorangan itu tetap dikenakan pasal 26. 7. Imbalan pensiun, asuransi, dan premi. Yang kedelapan ada hadiah dan penghargaan. Semua itu termasuk dalam PPh pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Jadi wajib pajak ya. Untuk tarif standar PPh 26 itu ada 20% dari jumlah bruto atau total penghasilan sebelum dikurangi biaya. Tapi jika negara asal WPLN punya P3B alias Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia, tarif bisa lebih ringan, bahkan sampai 0%. Untuk tarif P3B itu ada contohnya negara Jepang dengan penghasilan royalti itu dikenakan tarif sekitar 10%. Untuk negara Belanda dengan jenis penghasilan bunga akan dikenakan tarif 10%. Singapura dengan penghasilan dividen akan dikenakan tarif sekitar 15%, dan Amerika Serikat dengan penghasilan royalti dikenakan sekitar 10%. Untuk tarif P3B berlaku penerima penghasilan harus memiliki formulir DJT 1 atau DJT 2 sebagai bukti domisili pajak luar negeri. Selanjutnya ada subjek PPh pasal 26. Jadi pihak yang dikenakan PPh pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri atau non-residen, termasuk satu perorangan, badan usaha, dan pemerintahan asing yang memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa memiliki bentuk usaha tetap. Jadi siapa sih yang wajib memotong dan setor? Yang wajib memotong dan menyetor PPh 26 adalah badan atau perusahaan di Indonesia, instansi pemerintahan,
pihak manapun yang mengirimkan penghasilan ke luar negeri. Dan ada catatan penting, yaitu paling lambat disetor tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi ada jeda waktu sekitar 1 bulan dan dilaporkan melalui e-Bupot PPh 26 atau SPT masa PPh 26. Berikutnya adalah contoh kasus. Untuk kasus yang pertama ini adalah pajak tanpa P3B. Contoh kasusnya itu PT Nusantara membayar royalti ke perusahaan desain asal Kanada sebesar 1 miliar rupiah. Karena Kanada tidak mempunyai P3B dengan Indonesia, maka tarif dikenakan 20% potongan pajak. Jadi, pajak yang harus dibayar 20% dikali 1 miliar rupiah sama dengan 200 juta. Perusahaan asing hanya menerima sekitar 800 juta, sedangkan 200 juta potongan pajak disetor ke kas negara. Tentunya hal ini akan sangat signifikan antara yang mempunyai P3B dan negara yang tidak mempunyai P3B. Untuk kasus kedua, ada PT Nusantara membayar bunga ke perusahaan Jepang senilai 2 miliar rupiah. Karena Jepang mempunyai P3B dengan Indonesia dengan tarif bunga 10%, maka pajak yang dipotong sama dengan 10% dikali 2 miliar rupiah sama dengan 200 juta. Tapi ingat, PT Nusantara wajib menerima formulir DGT-1 dari pihak Jepang. Jadi sangat diuntungkan apabila terjalin kerjasama dan negara ini memiliki P3B. Beda halnya dengan negara yang tidak memiliki P3B, potongannya akan lebih besar. Jadi untuk kesimpulannya adalah PPh 26 adalah pajak atas penghasilan WPLN dari Indonesia. Untuk tarif standarnya itu sekitar 20% bruto, bisa lebih ringan dengan P3B. Jadi syaratnya harus punya P3B. Perlu dokumen DGT-1 dan DGT-2 untuk tarif istimewa. Yang terakhir ada wajib disetor dan dilaporkan secara tepat waktu. Dan jangan sampai salah, karena sanksi keterlambatan atau kekurangan setor bisa merugikan perusahaan kamu. Karena pajak bukan hanya soal kewajiban, tapi bentuk kontribusi kita untuk negeri. Kalau kamu kerja di bagian keuangan, pajak atau ekspor-impor, wajib tahu loh aturan ini. Jadi jangan lupa bayar pajak tepat waktu. Terima kasih semuanya.